Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan oleh Allah dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan untuk bekal kehidupan tatkala nanti kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon kepada Allah semoga amal ibadah yang telah kita perbuat selama dalam perjalanan hidup sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari segala macam dosa dan kesalahan kita. Dan marilah kita sama-sama untuk tetap bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Dan memohon perlindungan dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga menjadi pemimpin yang dapat mengendalikan perilaku anak-anak kita. Jangan sampai terjerumus ke jalan yang menyesatkan untuk kelangsungan hidupnya. Tapi bimbinglah ke jalan yang benar. Didiklah agamanya. Didiklah akhlaknya. Berilah contoh keteladanan yang baik dari orang tua kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita membaca kitab suci Al-Quran di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-152 sampai 155. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق Allahul Azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat
Al-Baqarah 152 sampai 155. Marilah kita jadikan pedoman, renungan untuk melangkah ke depan di dalam mengisi perjalanan hidup kita Marilah kita mengingat kepada Allah. Jangan sampai kita hidup di alam dunia ini tidak mengingat kebesaran Allah, tidak mengingat kekuasaan Allah, tidak mengingat apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengingkari atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan dalam anggota tubuh kita aja. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut kita, lisan kita bisa berbicara, anggota badan kita, kaki, tangan, bisa melakukan aktivitas kegiatan untuk melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan janganlah di dalam kita menghadapi kehidupan di alam dunia ini, jika kita mendapatkan musibah, bencana, atau apa saja yang menimpa kepada kita, kita lalu berkeluh kesah, tidak ingat kepada apa yang diberikan oleh Allah, bahwa Allah menghidupkan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Maka kita wajib beriman dan mohon pertolongannya kepada Allah agar di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan selama hidup di alam dunia ini, kita harus bersabar dengan melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Jadikanlah sholat wajib yang 5 waktu menjadikan kewajiban dan kebutuhan kita untuk dilaksanakan, didirikannya setiap hari. Sehari semalam Allah memerintahkan 5 waktu yang harus ditunaikan, didirikan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jangan sampai sholat wajib yang 5 waktu itu diulur-ulurkan waktunya. Tatkala tiba waktunya, maka bersegeralah untuk dapat melaksanakannya. Di dalam sholat kita bisa memohon pertolongan kepada Allah jika seandainya ada di antara saudara-saudara kita yang menderita mendapatkan ujian dari Allah. Minta tolonglah dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita memohon pertolongannya kepada Allah dengan sabar, tawakal, ikhlas, serta memohon pertolongan jalan keluarnya yang terbaik untuk mengatasi setiap permasalahan yang menimpa kepada kita, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untuk mengatasinya. Perlu kita ingat pada saat-saat sekarang ini, di mana penduduk negeri tempat kita tinggal telah terjadi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia yang kurang imannya, yang mana dari kemerosotan moral akhlak bangsa di negeri ini terjadi berbagai macam kejahatan di daerah-daerah, seperti terjadinya pembunuhan, perkosaan, narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Ini terjadi dikarenakan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita telah diluluh lantahkan oleh iblis laknatullah, sehingga terjerumus ke jurang kehancuran. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah memohon pertolongannya kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim,
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hizar. Jaga diri dan keluarga dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Mudah-mudahan dari firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ini dapat dijadikan benteng agar kita dan anak-anak keturunan kita itu tidak sampai terjerumus ke jalan yang menyesatkan. Jangan sampai terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang tidak dikehendaki oleh kita. Mohonlah pertolongan dan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat serta bertawakal kepada Allah, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Demikianlah Allah berfirman kepada kita, di mana setiap manusia pasti mengalami sedikit ketakutan, takut kekurangan harta, takut kelaparan, takut kehilangan jiwa, dan berbagai macam ketakutan lainnya. Tetapi kita dianjurkan oleh Allah, bersabarlah dari segala macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Dan kita bisa melihat bagaimana terjadinya bencana alam, gempa bumi yang menimpa kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Bandung Barat, yang mana telah meluluh lantahkan rumah tempat tinggalnya. Sampai kurang lebih 5.400 rumah rusak ringan dan berat. 15 orang luka berat. 53 orang luka ringan. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai sesama umat muslim untuk saling tolong menolong, meringankan beban kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam. Sisihkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan, yang Allah amanahkan. Jika seandainya ada orang-orang yang mempunyai kelebihan harta kekayaannya, maka pedulilah untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana gempa bumi di daerah Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan menjadikan peringatan teguran bagi seluruh umat manusia bahwa hidup di alam dunia ini kita harus selalu waspada dan kita harus selalu berhati-hati dan kita harus selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongannya dan perlindungannya agar diselamatkan dari hal-hal yang sekiranya merugikan kepada diri kita dan keluarga kita, dan mohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu petunjuk, taufik dan hidayah di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar sehingga tidak sampai terjerumus ke jalan yang menyesatkan. Perlu kita sadari bahwa hidup di alam dunia ini kita akan menghadapi kematian. Untuk menghadapi kematian tentunya kita harus mempunyai bekal yang cukup. Karena Allah telah memberikan kesempatan hidup selama hidup di alam dunia ini. Tiada lain kewajiban kita yaitu hanyalah mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi fakta yang bisa kita lihat pada saat-saat sekarang ini, banyak umat manusia yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak mau masuk ke dalam Islam secara kafah dikarenakan terjerumus oleh bisikan
iblis yang terkutuk sehingga hanya mementingkan kepentingan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, sehingga melalaikan akan terjadinya kematian, akan terjadinya sakit, akan terjadinya mungkin Allah menurunkan bencana. Kalaulah ini disadari oleh setiap umat manusia, khususnya umat muslim, untuk saling mengingatkan, menyadari kepada sesama keluarga kita, untuk saling melindungi di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, insya Allah Allah akan memberikan keselamatan untuk kehidupannya di dunia, dan insya Allah Allah akan memberikan keselamatan tatkala kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon pertolongannya serta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, diberi kemampuan untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik istri kita, untuk dapat saling mengingatkan di antara keluarga kita, untuk dapat saling mengingatkan di antara teman-teman, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga kita, dan untuk dapat saling tolong-menolong di antara sesama kita, saling kita meringankan beban yang satu dengan yang lainnya. Jika seandainya ada di antara keluarga kita yang mungkin mendapatkan kesulitan, kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi di antara keluarga kita ada yang mungkin Allah melebihkan harta kekayaannya, tolonglah bantu kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai terlantar, jangan sampai di dalam kelangsungan hidupnya itu tidak mendapatkan pertolongan dan perlindungan serta nasihat, bantuan dari saudara-saudaranya yang mungkin berkecukupan di dalam kelangsungan hidupnya. Marilah kita sama-sama untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan serta perlindungannya untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan pula Allah membimbing kepada kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah tatkala dibaringkan di alam kubur nanti, terbebas dari azab siksa kubur, terbebas dari azab siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah, kenikmatan dari surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.